Selamat malam teman-teman yang sudah bergabung. Oke, Kak Anissa sudah bergabung. Kan saya sudah undang Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas kah? Halo Kak Anissa, saya sudah coba ajak bergabung. Mohon untuk dikonfirmasi. Oke, terima kasih Bu. Tunggu ya Ibu, kami mohon maaf telat. Kami berusaha menghubungi dulu nih. Halo Bu Wida, suara saya aman ya Bu? Sambil nunggu Kak Anisanya ini saya sudah coba undang, tapi makin masih loading. Maaf ya, belum tersambung nih dengan narasumber. Coba. Ini kamera belakangnya. Halo Kak, sudah bisa nih? Ya, sudah jelas ya Bisa. Pak? Oke. Mm-mm. Saya panggilnya apa nih Kak? Kak atau Ica Mbak? boleh. Kak aja ya? Boleh. Boleh, Oke. Kak. Ya, salam kenal Kak. Saya Ya, Saukat. salam kenal Hari juga ini Kak kita Oka. ngobrol-ngobrol aja ya Kak. Siap. Ya, tentunya dengan berbagai pengalaman Kak Bang. Jadi nggak apa-apa ya, Kak atau Pak nih, apa Kak atau Mbak nih. Boleh. Ica boleh, Kak Ica boleh. Mbak Oke, juga Kak Ica boleh. aja ya, biar enak ya. Mm-mm. Iya. Oke, Kak Ica, kita buka dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam hari ini banyak manfaatnya, minimal untuk kita sendiri ya Kak, dan mudah-mudahan untuk teman-teman yang bergabung pada live malam hari ini, dan juga nanti akan disiarkan di YouTube Sedekah Oksigen, juga tentunya ada manfaat-manfaat yang bisa diterima. Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, terima kasih sudah bergabung pada program Sedekah Ilmu dari Sedekah Oksigen setiap hari Rabu tentunya. Doakan kami terus istiqomah untuk berbagi ilmu dalam berbagai perspektif, dalam berbagai macam bidang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan program ini terus banyak peminatnya, banyak manfaatnya tentunya. Dan juga kami sampaikan kepada teman-teman yang bergabung pada live siaran langsung ini, kalau ada yang mau bertanya nanti bisa langsung ditulis di yang ada tanda tanyanya tuh, boleh di komentar di situ. Nanti akan kami akan kami bacakan nanti. Dan insya Allah akan dijawab juga sama Kak Ica. Gitu ya Kak Ica ya.
Ya. Oke, Kak Ica, terima kasih banyak sebelumnya Kak Ica sudah mau ikut kontribusi dalam program ini. Tentunya kami senang banget bisa bertemu Kak Ica walaupun kita belum pernah ketemu ya Kak. Komunikasi juga belum ya Kak. Dari Belum sedekah pernah. oksigen ya Kak belum. Ini jadi pertama kali Iya, ya. Jadi sekaligus iya. kenalan juga ya Kak. Suara saya jelas Iya. Kak Ica? Jelas, jelas. Suara saya jelas? Oke. Oh jelas Kak. Oke. Siap. Kak Ica gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, baik, sehat. Kak Ukat Baik. bagaimana? Sehat juga, syukur. Bisa live juga, ya alhamdulillah jadinya sehat. Kak Ica, Iya. boleh dong dikenalin Hmm? dulu sedikit. eh, Tadi saya mau bacakan profilnya dulu, tapi kayaknya karena ini udah berlangsung, jadi lebih baiknya mungkin Kak Ica sedikit memperkenalkan profil Kak Ica dulu gitu, biar lebih akurat. Silakan Kak Oh Ica. iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya telah mempercayakan saya ya, ilmu saya yang cuma secuil, makanya saya juga bingung saya mau sharing apa sebenarnya di sini. Perkenalkan, saya Anissa Triabudiningsih, saya anak ketiga dari tiga bersaudara. Saya kelahiran Kalimantan Utara ya, Tarakan. Saya lulusan dari Fakultas Kedokteran Hang Tuah Surabaya tahun 2012. Kemudian di tahun 2013 saya mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil dan keterima sebagai PNS di Sidoarjo. Sampai dengan sekarang ini saya berdinas di Puskesmas Trosobo, Kabupaten Sidoarjo. Mungkin sampai sekarang ini ya masih aktif sebagai praktisi kesehatan saja. Mungkin itu Kak Ukat. Terima kasih Kak Ica. Ada satu yang ketinggalan kayaknya. Kak Ica Apa itu ini Kak? eh, adiknya salah satu founder Sedekah Oksigen. Iya, iya. Boleh Asli, disebutkan Kak kakak siapa asli. Kak? Oke. Boleh ya, Ini kakak asli. teman-teman yang bergabung, biasa yang familiar dengan Sedekah Oksigen, Kak Ica ini adalah adik kandungnya Kak. Kalau nggak salah adik keberapa Iya, dari OSD? anak bungsu ini Kak. Oh anak Mbak bungsunya. Asti. Mbak Asti itu anak pertama. Oke. Mm-mm. Wah mantap, jadi anak pertama dan bungsu ya. Berapa bersaudara Kak kira-kira? Berapa bersaudara? Tiga Oh bersaudara. tiga. Oke. Iya. eh Kak Ica, ini sebenarnya jadi dokter itu cita-cita siapa Kak? Kak Ica sendiri atau orang tua atau keluarga Kak atau gimana Kak? Iya, kalau untuk menjadi dokter sebenarnya sih lihat dari bapak ya, dari kecil lihat bapak, kemudian kalau ditanya pengen jadi apa ya pengen jadi dokter. Tapi Oke. seiring dengan berjalannya waktu, pindah sekolah ke SMA, kok senengnya arahnya ke kimia atau fisika. Jadi waktu itu sebenarnya mau ngambil teknik, cuman sepertinya bapak bolak-balik, Pak ini mau daftar ITS aja ya Pak, kayak gitu tuh nggak respon. Sampai akhirnya Papa tuh nggak pernah ngasih tahu anaknya pengen jadi dokter atau apa enggak. Jadi akhirnya nanya, Pak, apa aku daftar kedokteran aja? Nah itu akhirnya Papa bilang, ya udah sih ya, oh di mana gitu. Jadi sebenarnya kalau tertarik sih awalnya memang di kedokteran, cuman Fisika. karena lihat Papa kan, terus Mhm. berjalannya waktu kok lebih tertarik ke kimia, ke fisika seperti itu. Tapi Mhm. ternyata uh, pengen nyenengin orang tua juga sih. Oke, jadi berkahnya bisa sampai ke PNS ya Kak. Sampai sekarang menjalani jadi dokter ya. Mantap. Kak, susah nggak sih Kak akademi kedokteran itu Kak? Enggak ya, kalau kalau misalkan dibilang klise, maksudnya oh iya udah lulus gitu kan. Sebenarnya untuk masuk kedokteran itu nggak perlu pinter kok. Jadi cuman perlu tekun aja. Sebenarnya kalau saya itu bukan tipe-tipe orang cerdas yang sekali diajarin tuh langsung nangkep, nggak Mhm. juga. Lemot. Jadi mungkin dosennya cerita satu dua kali gitu nggak ngerti, harus baca berkali-kali baru paham. Intinya sih tekun aja sih. Kalau istilahnya Tekun. anak-anak tuh pasti gelinding aja lah gitu, gelinding lulus Mhm. gitu. Oke. Jadi tekun ya Kak.
Kalau boleh tahu Kak, Hmm, SMA-nya dulu tuh IPA pasti kan ya? IPA. Iya, iya. Kalau saya anak IPS sih Kak, makanya wah udah dokter udah oh, berarti pinter dah. Kalau saya kan enggak, kalau orang IPS kan paling wah suka ngarang nih gitu. Jadinya Sekarang jauh. sekarang nggak gitu ya. Oh gitu Itu kan ya. dulu mindset zaman dulu Oh, kali kayak gitu ya. Oh, kalau sekarang kayak gimana Kak? Kalau sekarang sih kalau Pikir saya saya lihat masih sama ada aja gitu. ponakan, Oke. ponaan-ponaan kan mikirnya bukan seperti itu. Jadi kalau Oh mereka gitu. minatnya di mana seperti itu. Oke, oke. Jadi nggak ada dikotomi itu ya Kak, antara yang pinter masuk IPA, yang malas IPS itu enggak ya Kak? Enggak ya, itu dulu mungkin ya. Zaman dulu. Kalau sekarang memang lebih banyak ya, apalagi di zaman media sosial sekarang, ya sosial dan lain sebagainya kan jadi pilihan juga ya, walaupun semua juga Mm-mm, jenggoan dalam dunia. Nah, betul. Kak Ica, eh, tadi kan tugasnya di Sidoarjo ya, di puskesmasnya Kak. Puskesmas mana Kak, lupa tadi Kak? Puskesmas Trosobo. Oh, no. Oke. Kak, Sulit ya ngomongnya. terus kalau biasanya Kakak ini spesialisnya dokter umum ya Kak? Mm-mm. Ya, ini masih dokter umum sekarang. Dari pengalaman Kak Ica nih selama jadi dokter umum, banyaknya Mm-mm. pasiennya variatif kah atau lebih ada cenderung kayak lebih banyak tuh penyakit apa yang ditangani sama Kak Ica? Variatif sih ya. Semenjak lulus 2012 pernah kerja di rumah sakit. Kalau di kerja di rumah sakit kan biasanya kita di UGD ya, di unit Mm-mm. gawat darurat. Ya variatif sekali sih, mulai dari patah tulang seperti itu. Cuman kalau di puskesmas karena UGD-nya juga UGD rawat jalan, jadi ya banyaknya ya penyakit-penyakit yang lebih ke penyakit metabolik ya, seperti hipertensi, diabetes, batuk, pilek, infeksi saluran pernafasan atas seperti itu. Jadi memang variasi sih memang. Oke. Kak Ica boleh nggak sih secara spesifik, kan ada dokter spesialis dan ada dokter, misalkan dokter umum. Yang dimaksud dokter umum itu kapasitasnya atau batasannya itu seperti apa sih Kak? Lebih biar masyarakat umum tahu gitu. Yang ditanganin dokter umum tuh apa sih gitu Kak? Mm-mm. Jadi untuk kompetensi dasar Mm-mm. yang dikuasai dokter umum itu setiap penyakit itu ada kategorinya. Jadi misalkan untuk apa penyakit batuk pilek itu dokter umum harus selesai sampai dengan tuntas menyelesaikan masalahnya. Sedangkan kalau misalkan diabetes dengan komplikasi, jadi itu ada kategorinya Kak Ukat, kategori 4A, 4B seperti itu. Nanti jadi kalau misalkan untuk penyakit A itu sampai kategori seperti apa kita dapat melayani. Misalkan ke diabetes dengan komplikasi, yaitu kita sudah harus rujuk ke poli penyakit dalam atau memang kalau Mm-mm. komplikasinya ke arah gangren ya ke poli bedah seperti itu. Jadi setiap penyakit itu ada standar kompetensinya yang dapat dikerjakan oleh dokter umum sampai mana, sedangkan untuk dokter spesialis sampai mana. Oke, jadi sebenarnya dari segala penyakit itu ya pintu gerbangnya itu adalah dokter umum ya Kak? Iya, jadi sebenarnya untuk menentukan si pasien ini arahnya lebih cocok ke spesialis mana, itu sebenarnya bisa lewat disaring di dokter umum. Jadi kalau untuk BPJS, karena kita di puskesmas ya, jadi sistem rujukannya menggunakan sistem rujukan berjenjang mengikuti BPJS. Jadi, semisalkan memang si pasien ini datang dengan diabetes, ya kita Mm-mm. lihat dulu itu bisa ditangani oleh kita tidak di vaskes primer ini. Kalau tidak bisa, baru kita rujuk ke mana nih. Kalau misalkan, oh ini arahnya ke stroke, berarti kita rujuknya ke polisyaraf. Jadi itu yang menentukan Mm-mm. dari vaskes primernya. Seperti itu. Oh, ini luar biasa ya. Artinya eh, ya disaring dulu gitu dari dokter umum, baru ditentukan lebih cocok tuh kemana dokter dan memberikan rujukan itu berarti dokter umum ya Kak? Jadi sebenarnya Oke. sekarang kan tapi masyarakat udah pinter-pinter ya. Jadi kalau misalkan stroke Mm-mm. ya udah tahu, pasti jawabannya ya ke polisyaraf Maksud. gitu misalkan. Mm-mm. Tapi secara prosedural tuh nggak harus ke dokter umum dulu Kak? Kalau memang dia udah tahu spesifik bisa langsung ke spesial gitu ya Kak?
Ya, jadi kalau misalkan memang dia tidak menggunakan BPJS, bisa langsung Mm-mm. ke dokter spesialisnya. Tapi kalau misalkan menggunakan BPJS, ya menggunakan sistem rujukan berjenjang itu tadi, Kak. Kalau misalkan dia masuk dalam 144 penyakit yang dapat ditangani oleh vaskes primer, maka yang melayani harus puskesmas itu sendiri. Oke. Jadi ada Terus, 144 penyakit yang memang harusnya kita yang melayani, nggak boleh kita rujuk gitu. oh gitu. Jadi kan kadang-kadang Baru, masyarakat ini puskesmas pelit banget nih, mau ngasih rujukan aja kok nggak, mau minta rujukan aja kok nggak dikasih gitu. Itu memang karena ada mm-mm. batasan-batasan, dan Dan batasan memang itu itu sudah yang harus disesuaikan. diselesaikan sama dokter umum dulu gitu ya, artinya belum sampai ke tahap rujuk itu ya Kak. Betul, jadi memang masih dalam batasan kompetensi tadi Kak Uka, jadi masuk dalam kompetensi yang memang dokter umum sanggup melayani sampai dengan selesai. Oke, jadi 114 114 itu ya. 144. 4 maaf. 144 itu. Dan itu juga bisa diakses ya sama masyarakat umum untuk cari tentang kategori 144 Bisa, bisa. penyakit itu ya. Di Oke. Google aja banyak banget. Banyak ya. Oke. Nah, berarti ada dong Kak beda untuk pasien penanganan pasien di puskesmas dengan di rumah sakit itu beda Kak? Beda ya, kalau di puskesmas itu dia punya, kita sebagai dokter dituntut dua jalan. Di satu sisi kita sebagai manajer, di satu sisi kita Mhm. sebagai praktisi kesehatan atau sebagai dokter. Kalau di puskesmas itu kan lebih menjalankan program-program kesehatan yang ada di puskesmas. Baik program UKM maupun program UKP yang mungkin masyarakat sendiri juga tidak paham itu apa. Seperti itu. Jadi kalau UKM itu upaya kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat itu mulai dari posyandu, yang mungkin masyarakat mungkin nggak sadar, oh dokter puskesmas ini kok santai-santai ya, karena kita kerjanya di desa. Kemudian kalau UKP, upaya kesehatan perorangan itu yang di puskesmas, pelayanan dalam gedung rata-rata. Jadi pelayanan laborat, pelayanan farmasi itu dalam gedung. Jadi kalau dibandingkan antara dokter puskesmas dan dokter rumah sakit, berbeda, sangat berbeda sih ya. Kalau dulu saya di rumah sakit, begitu selesai shift, selesai. Memang dalam satu shift itu stres terus ya, karena Mhm. pasiennya datang silih berganti, pasiennya Mhm. juga macam-macam, mulai dari pasien pediatri atau anak-anak, sampai dengan pasien dewasa atau lansia geriatri, itu datang dengan keluhan yang luar biasa macam-macam, dan kita harus telepon konsulen. Telepon konsulen juga kita nggak mungkin cuma telepon, dok, ini mau konsul gini-gini, nggak bisa. Kita telepon konsulen itu sudah ada data dasar, harus sudah tahu curiganya ke arah mana, seperti itu. Sedangkan kalau di puskesmas yang kita pikirkan adalah bagaimana program-program kesehatan dari pemerintah ini bisa jalan semuanya, apalagi di masa pandemi seperti ini, di mana kita nggak bisa bertatap langsung dengan Mhm. dengan masyarakat. Karena puskesmas itu punya pertanggungjawaban wilayah. Jadi seperti puskesmas puskesmas ICA ini membawahi 9 desa. 9 desa itu kurang lebih 99.000 penduduk. Nah, itu tanggung jawab dari puskesmas Trosobo ini, seperti itu. Sedangkan kalau rumah sakit kan dia tidak ada pertanggungjawaban wilayah seperti itu. Mhm. Mungkin gitu Kak Ukan. Bingung ya? Bingung juga ya ternyata, tapi kan jadi ilmu baru juga ya, mudah-mudahan Kak Ica bilangnya tadi di awal katanya saya nggak bisa apa-apa gitu kan sedikit, tapi ternyata luar biasa ya, banyak informasi gitu baru saya juga, oh ternyata itu beda gitu, artinya berarti secara ini tanggung jawab lebih banyak tanggung jawab puskesmas ya. Karena dari bukan tanggung jawab secara profesi, tapi ada tanggung jawab kayak untuk penjaga apa namanya untuk ngejaga kesehatan warganya juga itu ya. Wilayah itu yang disebut ya. Hmm, Kalau rumah sakit berarti iya. tidak ada ya. Iya, tapi kalau misalkan dokter jaga di UGD itu juga tidak menutup kemungkinan mereka ditarik juga ke bagian manajemen seperti mengurus perencanaan, seperti itu. Kalau terkait perencanaan kan misalkan dalam tahun ini kita mau merencanakan tahun depan apa nih yang kita butuhkan, obat apa yang kita butuhkan, alat-alat kesehatan apa yang kita butuhkan, itu masuk dalam perencanaan, manajemen perencanaan kesehatan di rumah sakit. Itu di puskesmas pasti ada.
Sedih Puskesmas. makan itu pasti ada. Kalau yang kerjasama sama sekolah gitu atau misalkan sama Mm-mm, misalkan RT RW gitu, itu tuh dari puskesmas juga. Jadi kita yang mengajukan dari betul. puskesmas itu sendiri ya. Iya, jadi karena puskesmas itu sudah membawahi pertanggungjawaban wilayahnya itu, misalkan Ica punya 9 desa nih, 9 desa ini ada berapa sekolah yang di situ, itu juga harus kita bina UKS-nya, seperti itu. Nanti ada banyak Kak lomba desa, lomba dokter cilik, seperti itu tuh Oh, nanti yang termasuk membina juga UKS itu puskesmas. menjadi ranah program kerja puskesmas juga ya. Betul, jadi UKS Itu itu di program bawah program program UKS. misalnya program utama atau memang itu misalkan bisa dijalin apa emang setiap sekolah yang ada di wilayah itu dengan yang memiliki WKS itu diharuskan untuk terkoneksi dengan puskesmas atau bagaimana Kak? Iya, betul. Jadi itu masuk dalam program utama puskesmas. Kalau UKS-nya nggak jalan, maka kinerja puskesmas itu akan jelek. Jadi puskesmas Oke, itu kinerja luar puskesmas itu biasa ternyata. kinerjanya akan di itu Kak, akan dievaluasi setiap 3 bulan, baik evaluasi secara internal maupun secara eksternal. Kalau secara internal oleh kapus kita sendiri, oleh dinas kesehatan, kalau secara eksternal itu oleh bisa dari akreditasi ya, lembaga akreditasi seperti itu. Akreditasi. Mm-mm. Wah, luar biasa ternyata ya. Saya juga baru tahu. Wah, luar biasa. Jadi ada pengetahuan baru bagi saya. Ternyata itu UKS itu. Sekolah saya ini kan masih baru, Kak. Mm-mm, Setempat mm-mm. saya ngajar, belum ada UKS-nya gitu. Oh, kayak walaupun Oh, sudah ada program-program dari puskesmas tuh suka ada datang. Oh, ternyata itu tuh program utama dari puskesmasnya. betul, iya. Oke. Jadi screening Oke. mulai dari mata kabur, kemudian gangguan pendengaran, itu kita screening satu persatu itu, Kak. Dan itu ada Oke. buku kesehatannya. Mm-mm. Waduh. Karena tanggung jawab wilayah itu mungkin ya, kayak. Betul. Mm-mm. Ada Oke. target kan yang harus kita capai. Ada pertanyaan nih ternyata Kak Ica. Oh iya, Dari Mbak Wide. Terus saya coba lihat konsulen dulu. itu ya. Mm-mm. Iya, Konsumen konsulen kalau itu di dokter spesialis, ya Kak. Mana sih yang mm-mm, atasnya ada lagi? konsulen. Oke, ya silakan Kak. Konsulen itu dokter spesialis ya. Kalau kita di UGD, konsulen kita hari itu sudah ada yang piket. Jadi misalkan kita mau konsul ke dokter spesialis anak nih hari ini, dokter spesialis anak yang praktek hari ini, yang jadwal piketnya itu yang kita telepon seperti itu. Oke, ya Kak. Jadi tadi ada pertanyaan satu lagi di kalau nggak salah deh. Konsulen ya tadi udah ya. Udah kayaknya ya. Oke, oke, oke. Oke. Ya mungkin bagi teman-teman yang lain yang mau bertanya silahkan ya di kolom chat nanti akan kami bacakan. Nah Kak, lanjut dulu Kak. Luar biasa ya ternyata memang sekolah itu juga jadi tanggung jawab puskesmas ya. Artinya sekolah juga secara akreditasi juga punya nilai juga dengan ada UKS-nya itu ya. Dan puskesmas pun Mm-mm. juga punya nilai akreditasi juga untuk UKS di sekolah juga ya. Berarti Betul. ada kesinambungan ya Apalagi kan. ini Oh, ada program vaksin kan ini oh untuk iya anak. gimana itu Kak? Jadi itu Oke. target kita juga untuk Nah, ini mencapai baru mau dosis saya 1 dan tanyakan dosis tentang 2. pandemik nih Kak. Jadi Iya. target vaksin anak-anak sekolah dan wilayah itu jadi tanggung jawab puskesmas juga ya guys secara langsung. Iya, betul. Jadi Kalau rumah sakit kalau kan enggak Kak, RSUD itu enggak Kak? enggak ya, memang karena yang mempunyai itu tadi puskesmas itu punya tugas untuk pertanggungjawaban wilayah. Makanya kenapa semuanya diberikan ke puskesmas. Tugas itu dilimpahkan kepada kami karena yang mengetahui wilayah itu adalah ya puskesmas tersebut Puskesmas. gitu. Berarti benar-benar jadi panjangan tangannya pemerintah ya untuk program-program kesehatan ya Kak? Ya, anu Yang ya, langsung mungkin yang terdekat dengan masyarakat. iya, iya, iya.
Lebih dekat dengan masyarakat, jadi lebih berempati mungkin seperti itu ya. Mhm. Nah Kak, Mm-mm. secara setelah pandemik ini penanganan puskesmas bagaimana Kak? Atau memang instruksinya memang tetap beroperasi seluruhnya Kak? Atau memang ada sesuatu yang memang nggak bisa ditangani itu bagaimana? Ada nggak Kak? Ya, selama pandemi semua program puskesmas itu jalan, diwajibkan untuk tetap jalan. Jadi jangan sampai nanti kita menangani COVID-nya, tapi ternyata program yang lain seperti program demam berdarah jadi tidak jalan. Jadi jangan sampai COVID-nya kita selesaikan, tapi DPD-nya naik tinggi, itu tidak boleh. Jadi makanya kenapa puskesmas itu semua programnya harus jalan. Dengan adanya COVID, tentu beban puskesmas menjadi lebih banyak, di mana terkait dengan COVID ini sendiri, puskesmas harus melakukan TLI. TLI itu tes, lacak, dan isolasi. Jadi kita melakukan rapid test, antigen, kita dulu juga melaksanakan PCR. Kalau sekarang nggak ada PCR ya di Puskesmas Mhm. Sidoarjo. Kalau Surabaya itu masih PCR. Saya nanya ke teman-teman yang di Surabaya, masih PCR. Kalau kita sekarang hanya rapid test antigen. Itu kita juga melakukan pelacakan dan kita mengisi sistem informasi si lacak itu tadi, yang kita kerjasama dengan tim Satgas Desa. Tim Satgas Desa ini isinya ya mulai dari kader-kader kesehatan yang ada di RT RW sampai dengan ke Babinsa, Babin Kamtipnasnya juga terlibat seperti itu. Jadi nanti kita melakukan lacak itu dan akhirnya melakukan isolasi. Nah, selama masa isolasi itu juga terus dipantau oleh tenaga kesehatan yang ada di puskesmas. Jadi kita tahu nih kasus aktif kita sekarang ada berapa, yang lepas isolasi ada berapa, itu puskesmasnya harus tahu. Oke. Luar biasa ya Kak. Artinya kalau kita di masa pandemi kita kan tahu sendiri ya bagaimana perjuangan nakes untuk misalnya melayani masyarakat dari pandemi ini itu aja udah luar biasa stresnya ya Kak. Dan program-program Iya, pun tetap harus maksimal ya Kak targetnya ya Kak. iya. Jadi kayak ya itu tadi yang Double dong program Kak semuanya. UKS. Kalau Iya iya. program UKS kan anak-anak kan daring ya. Jadi itu kita ya Mhm. terpaksa harus menghubungi satu persatu orang tuanya, tentunya melalui grup WA yang difasilitasi oleh guru untuk melihat sendiri nih anaknya ada gangguan penglihatan tidak, ada ini dan itu seperti itu. Jadi kita tetap melakukan screening walaupun via daring, akhirnya seperti itu. Itu masuk ke tracking yang untuk pandemik juga Kak? Untuk menghubungi siswa-siswi sekolah itu Kak? Oh enggak, kalau yang ini untuk program UKS. Oh gitu, khusus untuk UKS ya. Karena program UKS kan tetap harus jalan. Semua program itu harus jalan. Program jiwa, UKS, kemudian program gizi, itu semua harus jalan. Tinggal bagaimana metode yang kita tentukan selama kita pandemi ini. Nah Kak, kira-kira apa nih Kak pesan Kak Ica untuk masyarakat? Tentu bukan hal yang mudah ya Kak, artinya dengan program-program yang harus tetap berjalan, di samping itu ada sebuah apa namanya target dari pandemi ini juga yang luar biasa besarnya gitu Kak. Kira-kira kita tahu lah artinya begitu capeknya nakes-nakes ya Kak di puskesmas dan sebagainya. Kira-kira pesan untuk masyarakat terkait masalah kesehatan kita ke yang umum dulu deh Kak. Sebelum yang ke pandemik maksudnya penyakit-penyakit yang umum itu yang menjadi program-program puskesmas. Apa yang pengen Kak Ica sampaikan? Terkait dengan program puskesmas ya, sejauh ini kita dengan masyarakat itu sebenarnya puskesmas dengan masyarakat itu sebenarnya saling percaya ya, sampai akhirnya pada pandemi ini kita seperti krisis kepercayaan mereka terhadap tenaga kesehatan. Jadi kalau menurut saya sih saat ini sih kalau untuk pandemi ya masalah jujur sih ya, jujur pada diri sendiri. Karena apapun sikap kita terhadap COVID ini tuh menentukan nasib orang lain. Oke. Ternyata luar biasa juga ya. Artinya jujur itu juga kendala juga di tengah-tengah masyarakat ya kayak. Jadi Karena kalau satu misalkan, sisi kan kalau gimana? COVID ini apalagi dengan Omikron yang katanya yang gejalanya agak ringan gitu ya Kak.
Mm-mm. Jadi orang tuh juga apalagi dengan konteksnya COVID gitu kan, ini pandemi. Jadi mereka tuh lebih banyak menyembunyikan status misalnya kalau dia positif dan sebagainya karena itu berdampak kepada pekerjaannya, lingkungannya gitu Kak. Karena berat juga sih Iya. Kak. Gimana itu Kak? Mm-mm. Iya, memang banyak kan masalah yang terkait COVID ini. Awal-awal kita apa ya, awal-awal pandemi itu benar-benar luar biasa beban puskesmas itu. Jadi ada pasien positif, kemudian pintunya itu diblokir oleh warga, itu puskesmas harus turun ya Mhm. ke rumah warga untuk mengedukasi warga tersebut untuk jangan seperti itu. Kalau ada yang positif harusnya tidak seperti itu. Ada yang meninggal, ada juga yang tidak menerima jenazah, seperti itu kan banyak. Jadi sempat Mhm. dulu nyanggong di pemakaman juga Kak Ukat, Oh gitu icanya Kak. itu. Iya, karena Gimana itu Kak? takutnya kan. Jadi pas biasanya kan kita dapat telepon ya dari rumah sakit, Mhm. ini ada jenazah atas nama ini, mau melakukan pemakaman, pemakamannya sesuai protokol kesehatan, sudah dilakukan pemulasaran jenazah di rumah sakit, tolong dipantau untuk pemakaman. Itu yang mendampingi itu kami. Jadi pernah yang di desa Kerembangan itu saya datang sama bidan desanya, sama kepala desanya, dan ada yang tidak berkenan untuk dimakamkan di situ. Yaitu ya kita harus edukasi lagi, kemudian ya seperti itulah ya, untuk memberikan pemahaman kepada warga bahwa ini sudah tidak menular, seperti itu ya. Butuh waktu memang untuk mereka memahami itu. Edukasi Terus itu ya. ketika Terus ketika ada yang meninggal mendadak dan tidak mau dimakamkan secara protokol kesehatan, itu kan juga menjadi tugas puskesmas ketika dia berada di wilayah pertanggungjawaban kita itu tadi, Kak. Oke oke oke. Berat ya Kak? Capek nggak Kak jadi di puskesmas Kak? Enggak sih, seneng ya. Seneng ya. Yang buat senang tuh apa Kak? Kalau saya ngeliat maaf ya Seneng. Kak, saya ngeliat tadi ya, Mm-mm. artinya ya puskesmas karena lebih yang paling dekat dengan masyarakat gitu ya. Mm-mm. Jadi programnya juga banyak, terkoneksinya juga harus intens dengan masyarakat gitu. Apalagi dengan yang tadi kasus yang Kak Ica sampaikan, ya mengedukasi masyarakat juga kan nggak, misalnya nggak semudah itu gitu. Artinya kan butuh proses dan lain sebagainya. Nah, tapi satu sisi kan kita juga manusia ya Kak. Dalam Mm-mm. posisi capek, banyak kerjaan, banyak tanggung jawab gitu kan. Terus udah dikasih tahu masih ngeyel gitu kan Kak. Nggak capek Kak. Sebenarnya kalau capeknya itu pada saat yang waktu Delta itu ya, bener-bener Iya. burnout itu sampai sampai agak lebay mungkin saya itu respon saya itu. Mhm. Jadi yang harusnya ketika ada yang meninggal ya kan harusnya ya be aja, harusnya saya cukup Mhm. berempati seperti itu kan. Itu mungkin karena kita dekat ya, dekat dengan masyarakat. Waktu itu ini cerita sedikit ya Kak. Iya kan? Waktu itu kita waktu itu lagi Delta, lagi cari rumah sakit susahnya minta ampun. Kita mau ngerujuk kemana-mana itu ditolak, sampai harus inden, sampai bahkan nelpon ke wadirnya, ke Mhm. direkturnya untuk bisa inden pasien kita. Jadi pasien itu kalau datang ke puskesmas, dok ini sudah sesak dan segala macam, puskesmas juga oksigennya habis, dipinjem sana sini, akhirnya mereka harus mengupayakan oksigen sendiri sampai akhirnya kita minta bantuan desa juga untuk menyediakan oksigen di masing-masing desa untuk bisa dipinjamkan ke warganya apabila ada warganya tersebut yang membutuhkan. Mhm. Nah, itu kita mencarinya itu susahnya setengah mati waktu itu. Jadi nama-nama itu di list dulu. Jadi kita nyarinya tuh via WA, satu persatu di WA, mulai dari PIC-nya rumah sakit, wadirnya, direkturnya, sampai nanti akhirnya oke, baru kita berangkat. Kita jemput ke rumah pasien, baru itu alurnya seperti itu, Kak. Dulu itu luar biasa Luar ribet biasa sekali ya. kalau mau ngerujuk. Jadi kita telepon, terus nanti saya baru nelpon lagi, Mbak, ini dapat rumah sakitnya, ayo ke sana, persiapan pakai hazmat paling tidak 1 jam,
persiapan alat dan segala macam sampai kita ke rumah pasien, pasiennya kita angkut ke rumah sakit, diantar ke rumah sakit. Nah, sampai pada akhirnya ada salah satu itu saya cukup kenal orangnya, dan waktu itu datang dan megang-megang tangan saya dan minta tolong itu, dan saya cuma bilang, iya Bu, saya data waktu itu. Sampai akhirnya nggak dapet rumah sakit hari itu, jam berapa ya, jam 5 pagi, suaminya nelpon, minta tolong puskesmas datang, apapun yang terjadi pokoknya datang. Akhirnya kita baru bisa datang jam 6 pagi, dan itu udah nggak ada. Padahal itu kita deket banget, maksudnya memang dia juga salah satu kader kesehatan yang cukup aktif juga di puskesmas kita gitu. Sampai Jadi menyaksikan ya orang terdekat. jadi kayak yang aduh nggak bisa ngapa-ngapain ya ternyata kita kalau udah kayak gini gitu. Luar Sedih sih. biasa. Artinya, ya benar, eh, di depan mata dan kita nggak bisa ngelakuin apa-apa, padahal kita juga nakes dan orang terdekat juga, tapi emang kondisinya seperti itu ya Kak? Jadi ya kalau ada yang nggak percaya tuh, aduh sungguh deh. Iya, itu benar, harus percaya. Sungguh deh harus Oke. harus nyanggong di UGD mungkin. Iya, biar tahu ya Kak, ngerasainnya ya. Mm-mm. Saya jadi, iya betul juga ya Kak, artinya kita itu nggak ngerasain aja gitu bagaimana perjuangan nakes di apa namanya di rumah sakit atau di puskesmas memperjuangkan itu gitu dengan penyakit itu yang depan mata menyaksikan dan lain sebagainya kan. Bahkan orang terdekat pun dalam Mm-mm. kondisi seperti itu kita juga nggak bisa ngapa-ngapain juga kan. Ya lagi Iya. balik lagi ke kejujuran dari diri kita sendiri juga ya kan. Karena dampaknya bukan hanya Mm-mm. diri kita tapi orang lain juga ya. Iya, Wah, luar yang biasa untuk ya kan. Omikron, untuk Omikron ini kan juga gejalanya cenderung ringan kan Kak. Walaupun Mm. cenderung ringan, tapi jangan lupa angka angka infeksi per hari ini sudah tembus lebih dari yang waktu Delta dulu. Tapi mungkin bed occupation rate-nya tidak sampai seperti dulu ya. Dulu hampir 100% mungkin ya. Jadi benar-benar rumah sakit itu penuh semua. Sekarang di angka 33%, dan angka infeksinya yang dulu waktu Delta sampai 56.000 kasus per hari, sekarang sampai 57.000. Seperti itu. Jadi mungkin memang lebih ringan, yang butuh rumah sakit lebih sedikit. Tapi jangan lupa yang di rumah tuh ada yang komorbid, orang tua, yang mungkin imunitasnya tidak sebaik kita. Itu sih yang memang harus diperhatikan, bahwa jangan lupa di rumah tuh ada yang lain selain diri kita. Jangan ego, jangan abai. Luar biasa. Saya jadi kerasa tersentuh gitu Kak. Iya, saya juga kadang suka bandel-bandel kan, masih suka jalan-jalan. Tapi tetap Kak, prokes insya Allah. Yang penting kan maskernya. Cuman masker tuh sering melorot sampai hidung gitu, sampai mulut Gimana doang Kak? gitu. Sampai bawah hidung biasanya maskernya. Iya ya, kadang sampai dagu juga kan, gede Kak. Tapi Kak, ini sekaligus saya jadi ingat, saya ingin mengklarifikasi ke Kak Ica nih sebagai dokter dan sebagai praktisi di lapangan. Saya pernah dengar salah satu tokoh lah, tokoh kesehatan, mantan menteri kita juga, bilang sebenarnya dari pandemik ini yang ditunggu-tunggu itu adalah Omikron karena setelah itu selesai lah sudah gitu, kita hidup berdampingan dengan COVID ini gitu, artinya ya sudah menjadi flu biasa seperti biasa. Itu bagaimana menurut Kak Ica? Aku baru denger malah. Sorry. Oh gitu. Siapa? Enggak. Ya mungkin pernah dengar aja gitu. Apa emang ini Oh endingnya gitu. dari pandemik ini di Omikron kah? Karena kan dari yang Delta dengan istilah gejala-gejalanya gitu kan, dari yang awal gejalanya kan makin ke sini makin ke Omikron kan makin ringan gitu. Apakah ini udah tanda-tanda pengen selesai pandemik atau bagaimana Kak? Semoga ya, tapi jangan lupa virus itu tuh sangat mudah bermutasi. Sangat mudah Oh gitu. bermutasi. Jadi misalkan virus A masuk ke tubuh saya, outputnya bisa macam-macam karena tubuh kita unik sekali. Sedangkan virus A masuk ke tubuhnya suami misalnya,
Mm. outputnya bisa macam-macam. Di saya mungkin cuma batuk, di suami bisa demam tinggi dan segala macam. Jadi memang menurut saya terlalu dini sih kalau kita bilang bahwa ini akan akhir dari segalanya. Kalau saya sih berharap juga demikian ya. Jadi kalau sampai ada yang bilang bahwa tenaga kesehatan sebenarnya menikmati masa-masa pandemi itu saya sih enggak banget sih. Ini Nggak memang menikmati ya Kak? benar-benar enggak banget dimana kita harus tetap bisa edukasi sampai suara serak karena kita pakai N95, kita pakai baju berlapis-lapis, suasana yang sangat tidak nyaman untuk memberikan orang tenang, untuk meminta orang tenang, kondisi kita sendiri saja Mm. tidak nyaman itu kan sulit sebenarnya. Ya Oke. mungkin gitu. Ini ada pertanyaan nih Kak Ica. Apa itu? Kalau dari Mbak Wide, pertolongan pertama kalau ada sesak napas itu gimana ya Kak? Kalau ada sesak napas, ini Mm. sesak napasnya di anu dulu nih, sesak napasnya seperti apa? Kita dinyatakan sesak nafas itu setiap orang beda-beda ya. Kalau misalkan untuk orang dewasa, coba kita hitung nih dalam 1 menit lebih dari 20 kali enggak. Kalau lebih dari 20 kali, kemungkinan besar itu memang sesak nafas ya. Jadi kayak menggos-menggos banget gitu ya. Kalau yang pertama sih tenang, tenang dulu. Terus mencari tahu penyebabnya apa. Dan cari pertolongan sih ya. Karena rasa heartburn karena asam lambung yang naik itu juga bisa karena memang rasa sensasinya seperti sesak nafas. Mm. Jadi belum tentu memang karena sakit pneumonia. Jadi harus ada gejala-gejala pendukung lainnya. Apakah dia ada batuk, apakah dia ada demam sebelumnya, seperti itu. Jadi dicari tahu juga penyebab sesak nafasnya apa. Atau memang habis dimarahin, habis melakukan kesalahan, terus takut dimarahin Iya, ibunya iya, nih, iya, iya. ya Itu udah sesak sesak ya. nafas aja. Itu namanya apa, reaksi konversi ya. Jadi kalau dilihat emang sepertinya sesak nafas gitu loh. Tapi ternyata reaksi konversi saja. Kan banyak tuh, dulu saya pernah kerja di rumah sakit gotong royong tuh, sebelahnya tuh banyak sekolah. Nah, itu banyak tuh yang pingsan-pingsan kayak gitu. Hmm. Jadi Iya, iya. dicari tahu dulu sih penyebab sesaknya apa. Intinya sih tenang, tenang dulu. Uh, dilihat gejala yang lain, arahnya kemana nih. Kalau misalkan memang arahnya kok kayaknya sesak nafas, ada batuk, ada demam, ya mungkin arahnya memang ke arah pneumonia atau infeksi paru. Ya segera cari pertolongan sih ya ke UGD. Pertama tenang dulu ya Kak. Jangan Mm-mm. gara-gara misalkan diputusin sama pacarnya, sama akhirnya itu sesak napas itu reaksi itu ya Kak ya? Iya, reaksi konversi ya. Bagaimana Konversinya. tubuh itu Oh itu bukan penyakit ya apa Kak? Bukan penyakit ya Kak? penyakit gangguan kejiwaan enggak. Oh gitu. Mungkin anu ya, Itu gangguan harus ke pengelolaan spesialis apa stres. Kak kalau kayak gitu Kak? Penyakit dalam ya langsung ya Kak? Ikut ke kesehatan jiwa kali ya. Oh ke jiwa ya, karena jiwanya yang keganggu Uh-uh. ya. Jadi mungkin Oke, ke pengelolaan stresnya ya. oke. Mm-mm. Kak Ica, ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kalau kita Mm-mm. ada keluhan, kapan sebaiknya kita lapor ke puskesmas Kak? Atau isoman aja? Maksudnya mungkin. Iya, banyak memang yang sekarang kalau Omikron ini karena merasa gejalanya ringan, jadi cuma WA aja sama dokternya. Dok, saya batuk pilek gini 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 gini, saya isoman aja ya. Kalau saya sih tetap ya tes aja, karena fisikisnya tuh beda. Ketika misalkan kita taunya kita bukan Omikron, kita taunya kita kena COVID atau enggak. Ketika kita tahu kita kena COVID, maka ada kewaspadaan lebih di mana kita tidak boleh nih menularkan ke orang lain. Ada tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Jadi kalau saran saya ketika memang arahnya mengarah ke COVID, sebaiknya tetap tes saja. Toh tesnya juga gratis. Di Puskesmas Sidoarjo gratis, di Puskesmas Surabaya gratis. Jadi tes saja, nggak perlu takut. Toh sekarang juga sudah mulai pinter-pinter masyarakat ya, kalau di daerah sini kalau misalkan dulu itu masih mengandalkan bantuan itu ya dari dinas sosial. Dulu puskesmas juga bantu dinas sosial untuk membagikan nasi kotak kan ke masyarakat-masyarakat yang konfirm di wilayahnya kita. Kalau sekarang kan dikelola RT sekarang udah.
Jadi kalau ada yang positif, udah dibantu sama warga sekitar, udah mulai saling peduli, udah mulai nggak terlalu takut yang berlebihan, gitu. Oke, Kak, masih ada satu pertanyaan lagi seperti ini, Kak. Mm-mm. Nih, awal pandemik dulu kan harus pakai APD. Itu gimana ketentuan pakainya dan gimana mau makan atau ke WC, Kak? Iya, kalau untuk di puskesmas biasanya kita pakai APD ketika memang kita mau merujuk ya, maksudnya APD level 3. Kalau untuk pelayanan biasanya memang kita nggak pakai APD level 3 yang pakai hazmat dan segala macam. Tapi kalau untuk misalkan tindakan-tindakan yang memicu terjadinya droplet atau memicu terjadinya airborne, itu kita pakai. Jadi misalkan pada saat kita melakukan pemeriksaan swab, kita pakai APD level 3. Dulu kita pernah, Kak. Jadi jangankan di masyarakat ya, di tenaga kesehatan sendiri pun itu sebenarnya saling gimana ya, saling tidak sepaham. Dulu awal-awal sekali, mungkin karena masih awal-awal ya, kita semua juga masih belajar. Ada pasien ibu hamil positif COVID, kemudian positif COVID dan dia harus dirujuk ke rumah sakit. Nah, kebetulan pasiennya di rumah, berarti yang merujuk siapa lagi kalau bukan puskesmas. Kita jemput ke rumah menggunakan hazmat, kita rujuk ke rumah sakit A. Sampai di rumah sakit, respon di rumah sakit pun itu berbeda. Kenapa sih kok pasien kayak gini aja dirujuk pakai hazmat dan segala macam? Itu kita kan juga kaget loh. Ini maksudnya gimana? Sedangkan kalau pada saat itu juga di saat yang berbeda kita mengantar pasien dengan APD level 2. Itu tanya, loh kok kamu berani sekali pakai APD level 2, kenapa nggak pakai APD level 3? Jadi kayak dari kita aja tuh kayak masih yang, loh ini gimana sih, bukannya kalau kau sudah confirm harusnya APD level 3. Jadi jangankan masyarakat, nakes aja tuh masih dibuat bingung masalah kayak gitu. Jadi kalau sekarang sih ya intinya, kalau di pelayanan di dalam gedung kita pakai APD level 2, kalau untuk merujuk pasien confirm kita pakai APD level 3 atau kita melakukan tindakan-tindakan yang memicu terjadinya airborne ya, itu kita pakai APD level 3, Kak. Gitu. Kalau untuk makan kita nggak Makanan makan juga. selama di Seriusan kalau puskesmas. pakai APD itu nggak makan, Kak? Nggak ke Enggak, kita nggak makan. toilet juga, Kak? Kita ke toilet itu kita gantian, Kak. Jadi misalkan hari ini kita, yang shift swab ya, untuk swab antigen itu misalkan saya nih, misalkan saya. Berarti dari jam 8 pagi, dulu kita buat 2 shift ya, dari jam 8 pagi sampai jam 10 itu saya, nanti jam 10 sampai jam 12 itu petugas yang lain. Itu seperti itu. Jadi kalaupun ternyata petugasnya habis karena ada yang ke sekolah, ada yang kemana-mana, itu akhirnya kita pakai 4 jam itu. Jadi sebelum kita pakai, kita sudah menyelesaikan itu. Misalkan mau pipis ya Semuanya ya. pipis, kalau mau maem ya maem, mau minum ya minum. Kita nggak pakai di sela-sela itu. Kalau kita ternyata memang kebelet sekali ya, terpaksa kita buka dan kita pakai baru lagi. Nggak boleh pakai yang lama. Oh, luar biasa ya ternyata ya. Antigen itu panas nggak sih, Kak? Pakai hazmat itu. Lumayan ya. Gobios Lumayan terutama yang pakai kacamata ya, berembun. berembun ya, Kak? Mm-mm. Ganggunya sih lebih ke pandangan ya. Oke, oke. Nah, Kak, lanjut ya, Kak. Sekarang saya cek Ya. dulu. Teman-teman ada yang mau bertanya silahkan ya di kolom chat. Nanti akan kami bacakan. Luar biasa loh, Kak Ica. Daftar pertanyaan saya masih panjang sebenarnya, Kak Ica. Oh gitu. Ternyata banyak banget pengalaman Kak Ica gitu. Baru beberapa pertanyaan tuh luar biasa gitu. Artinya dari pengalamannya dan lain sebagainya gitu. Ngobrol aja saya langsung, oh iya bener ya. Saya juga termasuk orang yang bandel gitu. Kadang kan jadi mikir juga, jadi kerasa gitu kan. Ternyata untuk makan aja ada sip-sipan juga kalau untuk antigen dan sebagainya. Tak Iya. lebih capek Ica juga menangani tindakan seorang sakit atau mengedukasi masyarakat ketika COVID nih, Kak. menangani masyarakat. Maksudnya gimana nih? Nah, Ketika sakit biasa maksudnya. Kak, lebih capek mana kalau misalnya ada orang sakit terus dikasih tindakan gitu, Kak? Atau sama Mm-mm. mengedukasi masyarakat, Kak? Kalau capek harusnya nggak boleh capek ya. Kita kan nggak boleh capek mengedukasi. Oke, Cuman oke. kalau misalkan butuh tenaga lebih itu ketika COVID karena denial dulu kan. Orang itu kan untuk menerima suatu informasi prekontemplasi, kontemplasi sampai akhirnya dia mau menerima
oh ternyata saya harusnya seperti ini gitu. Nah, ketika pada fase-fase seperti itu ya sabarnya ditebelin. Sedangkan kalau Jadi nggak misalkan boleh dia capek, Kak. nggak boleh Nakes nggak capek boleh harusnya bilang ya, capek. Tapi kan nakes nggak manusia, boleh. Kak. Oh gitu. Oh iya. Katanya Itu nggak boleh umbi-umbian capek. kita Kak. Oh gitu. Nggak boleh, Kak, Nggak, bilang capek, Kak, nakes, Kak. nggak usah disebutkan ya, karena kita harusnya memberikan ya capek pasti capek ya, burnout sih teman-teman itu juga. Jadi kadang-kadang ya kalau apalagi yang waktu Delta sih, waktu Delta tuh ketika ibu sakit aja saya bisa heboh gitu ya, takut kalau mama Hmm. kenapa-kenapa waktu itu. Jadi lebih itu sih, lebih disebelin sabarnya kalau sama Oke. penderita COVID gitu. Jadi lebih konteksnya lebih kepada ya semua semua resiko pasti ada. Saya capek pasti capek gitu. Tapi yang penting yang kita sebagai nakes itu emang benar-benar ya tugasnya ya selesai untuk dia mengedukasi, misalnya memberikan treatment untuk kesembuhan pasien dan lain sebagainya gitu ya kayak. Mm-mm. Dan ya itu tadi masyarakat mungkin berpikirnya bahwa puskesmas itu kuratif ya, padahal sebenarnya puskesmas itu memegang porsi besar di promotif dan preventif. Puskesmas itu Oke. bukan tempat orang sakit sebenarnya. Mm-mm. Puskesmas itu tempatnya orang sehat. Jadi bagaimana kita mengedukasi orang sehat, kita melakukan promosi-promosi kesehatan, melakukan pencegahan-pencegahan penyakit, pengendalian penyakit itu di puskesmas. Kalau sakit sebenarnya baru di rumah sakit, Rumah tapi sakit. puskesmas juga melayani yang namanya UKP itu tadi, upaya kesehatan perorangan, di mana kita melakukan kuratif, tapi tidak sebesar porsi UKM. UKM itu upaya kesehatan masyarakat itu adalah porsi terbesar puskesmas sebenarnya. Jadi memang mengedukasi masyarakat itu adalah tugas kita. Oke. Luar biasa ya kak, tetap semangat, tebelnya di stoknya lebih banyak lagi. Amin. Amin. Kak ada tanya lagi nih kak, kalau kita kontak dengan yang positif apakah pasti kita tertular walaupun sudah mandi dan lain-lain? Jadi untuk penularan yang diyakini sampai sekarang itu kan droplet ya. Droplet itu percikan-percikan yang ada di udara. Jadi itu adalah jalur penularan yang pertama, utama. Tapi jangan lupa ada juga yang di permukaan. Jadi permukaan-permukaan apa material ya, seperti benda-benda seperti itu. Tapi itu biasanya lebih sedikit persentasenya dibanding dengan yang droplet. Jadi tidak ada yang menjamin ya. Kita yang sudah pakai N95 pun yang sampai pengap, sesak nafas seperti itu juga masih mungkin tertular dari proses pada saat membuka yang salah, urut-urutannya salah, itu juga memungkinkan kita masih tertular. Jadi begitu selesai kan kita langsung mandi ya. Sebelum kita buka semuanya juga biasanya kita disemprot dengan desinfektan dulu, baru nanti kita buka satu persatu dengan urut-urutan yang jelas. Kemudian baru kita mandi. Itu pun kita masih mungkin tertular. Jadi nggak ada yang pasti nggak tertular nih gitu. Enggak. Ya sulit juga sih. Karena yang penting ikhtiarnya sih kayak terus Ya berupaya ikhtiar dengan. dulu ya. Oke Kak Ica, jadi untuk ini serius Kak, saya masih banyak nih sebenarnya pertanyaan nih Kak. Tapi saya tuh ya jadi terbawa gitu dengan pengalamannya Kak Ica, dengan pembahasan ini gitu. Artinya luar biasa juga ya menjadi dokter di puskesmas itu tanggung jawabnya ya banyak gitu ya. Dan nggak boleh capek lagi katanya. Luar biasa. Iya, iya. Mungkin kalau yang di rumah sakit menangani COVID sedang berat ya, yang apa Mm-mm. memang harus apa perawatan di rumah sakit ya, yang gejalanya gejala berat-berat. Kalau di puskesmas ya lebih cenderung ke yang perlu melakukan karantina atau Oke. isolasi karena mengalami gejala ringan seperti itu. Jadi mungkin bagi tugas, bukan berarti yang dokter di rumah sakit nggak ngapa-ngapain, nggak sih ya. Dokter di rumah sakit tentu dengan tantangannya sendiri Oke. gitu.
Kak, ini ada pertanyaan nih Kak, Omikron itu nular juga nggak sih Kak? Nular ya, sangat menular Nular, malah. sangat Mm-mm, menular. ya, iya, sangat menular Omikron itu ya. Kak Ica, kita nggak kerasa ya udah hampir 1 jam Kak. Kita nih Iya ya ngobrol. Kak ya. Sekarang, oh iya, Jadi ternyata iya luar biasa benar. Kak Ica tuh banyak ilmunya gitu yang bisa kita dapatkan gitu. Waduh, enggak padahal cuman pengalaman aja. Iya. Karena pengalaman kan guru terbaik juga Kak. Kak Ica, eh, selama Kak Ica jadi dokter di puskesmas atau dalam ya sekarang posisi sebagai dokter, apa sih kebaikan apa gitu yang Kak Ica dapetin dari profesi sebagai dokter? Mm-mm. Dulu itu kan waktu apa papa itu berharap anaknya ada yang jadi dokter, itu Mhm, rodok jengkel sebenarnya. Aduh, mhm, sebenarnya males ya jadi dokter ngapain gitu kan. Karena udah pengen nih, pengen masuk teknik sebenarnya. mhm, Cuman ketika sudah jadi dokter tuh berkali-kali berada di posisi yang alhamdulillah ya jadi dokter gitu loh. Mau gitu. ngelakuin kebaikan tuh banyak peluang sebenarnya. Banyak peluang, banyak kesempatan untuk kita mau melakukan kebaikan. Cuma tinggal kita mau ambil apa enggak kesempatan itu. Itu sih. Jadi apa Oh, gitu. uh, banyak peluang sebenarnya di kita untuk bisa melakukan sesuatu untuk terus belajar jadi orang baik gitu. Oke, saya jadi keinget saya pernah punya kenalan Kak Ica. Dia praktisi kesehatan juga. Dia Mm-mm. itu eh, punya prinsip dakwahnya itu yang luar biasa gitu Kak Ica. Sampai dia bilang, saya nih yang buat saya senang jadi dokter, ya jadi praktisi kesehatan itu adalah apa? Nasehatin orang sakit itu lebih mudah dibandingkan lagi sehat katanya kayak gitu. Gitu ya. Bener aja kan? Jadi dia Lebih gampang kadang-kadang kalau masuk sama gitu ya. pasien-pasiennya itu sambil nasihat, makanya jangan kayak gini gitu, terus dikasih tahu ini. Ya, ya mungkin lagi kesakitan kali nggak dipegang dulu kali, dan sebagainya gitu kan. Eca gitu juga nggak kak? Iya, jadi memang lebih gampang masuk ya. Kalau misalkan Hmm, ketika kita sudah nerima nih hmm, dampak negatif dari perilakunya, misalkan nih hmm, ada yang ngerokok gitu kan, hmm, terus sesek. Nah, kalau hmm, ngerokok ini kan efeknya jangka panjang ya, sesak nafasnya tuh hmm, bisa sampai sampai tua yang biasanya kita sebut dengan penyakit paru obstruksi kronis, namanya juga kronis, nggak mungkin hmm, setahun 2 tahun, bisa jadi terus iya. menerus sampai di sisa hidupnya dia mungkin akan merasakan nafas yang tidak nyaman seperti itu. Itu kan kita lebih gampang mengedukasinya. Gitu Hmm. loh Bapak, Bapak udah sampai PPOK gitu, masa sampai anaknya masih mau ngerokok gitu, masa mau kayak gitu. Itu lebih gampang mungkin ya memang untuk masuk Hmm. edukasinya. Iya kalau sudah terkena dampaknya gitu ya baru edukasinya. Jadi kalau orang sehat kan Manusia terlalu banyak banget. alasan gitu ya kak. Mm-mm. Oh Oh nanti ya itu aja ini apesnya aja gitu. gitu. Tapi kadang kita juga lucunya udah kena dampaknya dinasehatin. Ah orang ngerokok nggak ngerokok sama-sama mati juga kok katanya. Iya, heeh. Memang Hmm. kan pada akhirnya kan kita juga mati ya. Cuman ketika kita menjalani hidup berkualitas itu kita bisa bermanfaat kan untuk orang Nah, lain. luar Itu sih biasa. mungkin yang harus dikejar gitu loh. Nah, mungkin itu poinnya ya kayak kalau kita sehat kan kalau kita saya ingat banget treatment apa dari kepala sekolah saya itu selalu bilang kalau kamu punya kalau kamu sakit kalau kamu sehat pasti kamu punya berbagai macam keinginan beribu-ribu keinginan tapi kalau kamu sakit cuma satu keinginannya itu cuma sehat doang ya kayak Sembuh. sembuh gitu ya kayak ternyata luar biasa ya kak poinnya bisa bermanfaat itu mungkin lebih dalam lagi ya dibandingkan eh, sehat hanya untuk apa namanya yang menjalani aktivitas sehari-hari dan sebagainya tapi kalau udah konteksnya untuk kemanfaatan ya itu udah sebaik-baiknya kita ya kayak Kak Ica saya nih nggak ngerokok kak tapi saya belum pernah ngerokok sama sekali
Tapi Mm-mm. kadang-kadang saya emang ada di lingkungan teman-teman yang ngerokok. Saya dapat kayak dampak jangka panjangnya juga nggak sih, Kak? Ya memang perokok pasif itu lebih banyak ya dampak negatifnya. Kalau gitu saya ngerokok dong, Kak. Iya, heeh. Oh, gitu. Iya, perokok pasif itu lebih itu daripada perokok aktifnya. Ada penelitiannya itu, Kak. Terus Gitu. gimana, Jadi Kak? kalau mungkin di lingkungan yang merokok ya mungkin ya menyingkir dulu saja kalau memang nggak bisa diberitahu ya, misalkan jangan ngerokok di sini dong gitu kan. Mungkin kan ada kawasan-kawasan tertentu yang memang harusnya tidak boleh merokok kan, seperti itu. Oke, oke. Emang artinya ya kita juga yang ngejaga diri kita ya, Kak. Bukan Mm-mm. berarti ketika kan bercandanya gitu ya. Oh, kalau perokok pasif dia udah ngejaga dirinya udah nggak ngerokok, tiba-tiba, waduh, ngerokok pasif itu yang lebih apa? Yang lebih mengkhawatirkan. Kalau gitu saya ngerokok Mm-mm. aja gitu. Itu juga nggak benar kan ya, Kak? Yang lebih baik kita Iya. menjaga diri sendiri ya, ketika ada orang ngerokok agak ngejauh dikit gitu ya, Kak. Betul. Oke. Artinya ini kan bagian dari edukasi juga gitu. Artinya ya sama aja gitu walaupun pasif dan ngerokok juga ya itu lebih dampak ke diri sendirinya juga lebih parah dan nyakitin orang yang nggak ngerokok juga kan gitu ya kayak. Ya itu tadi, kendalikan diri sendiri karena perilaku kita itu sangat mempengaruhi orang lain. Oke Kak Ica, ternyata mengedukasi masyarakat tuh untuk kesehatan tuh selalu ada dalihnya ya kayak. Sebenarnya tadi saya Iya nyontoin gitu. aja gitu saya. Selalu ada gitu. Kak Ica nggak capek balik lagi. Nggak boleh capek ya Kak. Harus Nggak tetap boleh capek. nggak boleh bilang capek manusiawi mungkin tapi tidak untuk disampaikan ya Kak. Ya mungkin sesama tenaga kesehatan aja kali ya. Ya tetap sih curhat ya sesama Oh gitu. capek ya gini gini gini. Tapi ya kalau di depan pasien kita harus memberikan aura positif karena mereka tuh butuh itu, nggak cuman butuh obat gitu kan. Tapi ada aura itu juga penting ya Kak. Jadi pemikiran-pemikiran positif, kata-kata afirmasi positif, seperti itu tuh juga mereka butuhkan. Nah, pas berarti Kak. Ini udah lebih dari 1 jam. Mungkin Iya ya. kita butuh kata-kata positif dari Kak Ica untuk masyarakat sekitar. Apakah Apa kira-kira pesan ya? dari kita, dari obrolan kita, atau dari pengalaman Kak Ica sebagai dokter, kira-kira ada nih yang mau disampaikan ke masyarakat? Silakan Kak. Apa ya? Jangan stop jadi belajar ya, belajar menjadi orang baik. Jangan ego, jangan abai. Perilaku kita itu sangat mempengaruhi sekeliling kita. Jadi mungkin kita berpikir bahwa nggak apa-apa nih, ini saya sendiri yang menanggung akibatnya, nggak seperti itu. Jadi memang harusnya kita tidak memikirkan diri kita sendiri. Perilaku kita sangat mempengaruhi lingkungan kita. Mungkin itu ya. Jangan lupa taat protokol kesehatan. Kadang-kadang yang mau negur itu loh sampai sungkan karena bolak-balik ditegur, tetap aja melorot maskernya. Jadi ayo dong ya sama-sama kita saling jaga supaya kita sama-sama sehat, sama-sama berkualitas, sama-sama bermanfaat hidupnya ya. Mungkin itu Oke, aja. terima kasih Kak Ica. Terima kasih banyak waktunya, ilmunya yang luar Makasih biasa, juga. memberikan banyak kita informasi juga Kak Ica. Makasih banyak Kak Makasih Ica, Kak udah Upan. gabung di Makasih malam-malam. juga. Salam kenal ya Kak Ica. Semoga Sama-sama. bisa Ya. berkolaborasi dalam kebaikan yang lainnya. Terima kasih Kak Oke. Ica. Mungkin Ya. mau ditutup Kak Ica dulu. Udah Kak Ukat aja. Udah. Kirain mau gitu. Oke. Cukup. Kirain ada closing statement lagi. Kalau tadi kan pesannya mungkin nggak ada Kak. Udah. Cukup Kak. Cukup Kak Oke. Ukat. Kak Ica kalau gitu terima kasih banyak. Saya senang bisa bicara ngobrol seperti sama Kak Ica banyak informasi yang bisa saya dapatkan juga Kak Ica. Apalagi masker-masker ya itu kata dia kayak jangan sampai melorot dan lain sebagainya. Iya. Terima kasih Kak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman yang sudah Waalaikumsalam warahmatullahi bergabung. wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.